Bab 934. Gary melihat kata-kata di segel dan beberapa kata di video. Adril berbicara tentang bagaimana orang-orang yang mengirimkan kotak itu mati satu persatu. Gary yang selama ini selalu berdarah-darah, tetapi tidak pernah menitikkan air mata itu membeku sambil memegang ponsel di tangannya. Tiba-tiba ada cairan hangat yang mengalir di wajahnya. Ayah angkat, kamu. Petik 2. Rafa tidak berani banyak bicara dan hendak bertanya dengan hati-hati. Markas perang. Itu adalah markas perang. Gary menekan kata-kata ini dari celah giginya. Lalu, suaranya menjadi makin keras. Lalu akhirnya berubah menjadi tangisan kesedihan yang menyayat hati. Bagaimana bisa tidak memiliki baju? Kita memakai baju yang sama. Itu adalah pasukan pengawal markas perang kakakku. Itu adalah nomor pasukan mereka. Mereka semua sudah tewas. Kakakku. Dia juga sudah tewas. Bahu Gary sedikit bergetar. Tiba-tiba dia mengangkat matanya. Kesedihan yang menyayat hati dan tak berujung melonjak ke langit, seolah hendak menembus awan. Hal ini membuat semua orang tersentuh. Kalau begitu, Adril itu. Ketika Rafa mendengar ini, dia terkejut seraya bergumam. Apa dia keponakanmu? Nggak salah lagi. Pasti nggak salah lagi. Cepat kita kembali ke kota Majaya. Kembali ke kota Majaya. Ketika Gary menemukan keponakannya, dia tidak merasakan kegembiraan. Hatinya hanya dipenuhi dengan kesedihan dan amarah. Darah panas melonjak ke dalam hatinya, membuatnya merasa seperti serigala kesepian yang kehilangan kawanannya. Dia merasa kesepian dan putus asa. Tidak lama kemudian, para pengawal di sekitarnya buru-buru bersiap untuk kembali ke kota Majaya. Rafa juga bisa merasakan perasaan Gary. Dia akhirnya menemukan kakak tertuanya, tetapi hasilnya justru seperti ini. Ayah angkat, Pak Adril masih diburu oleh keluarga Forest. Rafa segera mengingatkan Gary. Keluarga Forest apa lagi, sih? Teriakan keras Gary mengguncang seluruh penonton. Lalu, dengan amarah yang tak ada habisnya dan niat membunuh di matanya dia kembali berkata, bukankah si tua bangka itu cuma seorang guru bumi? Kalau dia berani menyentuh keponakanku, aku akan menghabisi seluruh keluarganya dan gak akan ada tempat untuk mengubur mayat mereka. Dengarkan perintahku. Kalau keluarga Forest berani menyentuh sehelai rambut keponakanku, aku, Gary, akan bertarung sampai mati dengan keluarga Forest seumur hidupku. Sampai aku menaklukkan seluruh keluarga Forest. Baik. Semangat juang Rafa melonjak dan dia menyahut dengan nada serius. Mereka semua mengabaikan urusan keluarga Lavali dan hendak pergi. Tetua itu juga terkejut dengan berita ini. Wajahnya tampak terkejut dan hatinya terguncang. Jika putra tertua keluarga Lavali kembali, masalahnya akan menjadi sangat serius. Namun, saat ini tiba-tiba dia merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Tetua itu melihat Gary yang sedang menatapnya dengan tatapan penuh dendam. Seperti musuh yang ingin membunuhnya. Lalu, Gary berkata, "Hei, anjing tua. Kakakku tewas karena kalian yang memaksanya untuk menghilangkan kultivasinya. Aku akan pergi menyelamatkan keponakanku. Kamu tunggu saja sambil membersihkan lehermu. Begitu aku membawa keponakanku kembali, aku akan menyuruh keponakanku untuk membunuhmu dengan tangannya sendiri. Aku akan menggunakan darah sekumpulan anjing tua seperti kalian untuk menghormati roh kakakku yang sudah ada di surga." Melihat tatapan Gary yang dipenuhi dengan niat membunuh dan kebencian yang tak ada habisnya, tetua itu sontak terkejut. Gary bertekad untuk bertarung sampai mati dengan dirinya. Enggak, Gary. Kita bisa bicara baik-baik. Saat itu, kami juga nggak bermaksud. Tiba-tiba dia merasa panik. Sebelumnya, tetua itu menggunakan warisan Dito sebagai ancaman untuk membuat Gary tidak berani bertindak gegabah. Akan tetapi, kini Gary tampaknya tidak memiliki kelemahan. Dia bahkan tidak bisa membayangkan apa yang akan dilakukan Gary jika dia benar-benar menggila. Tidak lama kemudian, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Tetua itu hendak mengajak untuk berdamai, tetapi Gary hanya meninggalkan kata-kata gila dan dingin ini, kemudian berbalik dan pergi bersama Rafa. Dia hanya meninggalkan jasad yang bergelimpangan di halaman. Bab 935. Bruk. Tetua itu duduk tidak berdaya di tengah hamparan jasad dan genangan darah. Dia bergumam dengan wajah pucat. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Sementara itu, di sisi lain, di depan kantor gubernur, beberapa mobil sedang mengepung kantor gubernur. Namun, di kejauhan, jalanan sudah dikosongkan kendaraan yang padat memenuhi seluruh jalan. Ada lebih banyak orang yang berdiri di sana, seperti pedang dan senjata dengan tatapan yang serius dan mengesankan. Elin berdiri dengan tenang, menatap pintu kantor gubernur dengan tatapan dingin dan penuh dengan niat membunuh. Sementara itu di sekelilingnya, sebagian besar bos besar kota Majaya yang memiliki dendam terhadap Adril juga turut hadir. Setelah mereka mengetahui bahwa Adril telah muncul, mereka semua datang untuk menyaksikan kematian Adril dengan penuh minat. Rico tersenyum seraya berkata, "Aku dengar kalau Nona Elin terakhir kali dijebak oleh Adril. Orang-orang dari keluarga Forest masih dalam proses. Aku nggak berbakat, tapi aku masih bisa membantu Nona Elin nanti." Di belakang Rico terdapat 4 ahli yang memiliki aura yang kuat dan tenang. "Nggak perlu." Elin menyahut dengan nada dingin. "Aku sendiri yang akan membunuhnya." "Haha, tentu saja. Nona Elin pasti akan membalas pembunuhan putranya dengan tangannya sendiri." Erik berdiri dan berkata sambil tersenyum santai.
Dia melihat ke arah kantor gubernur dengan tatapan lega di matanya sambil berkata, "Jangan khawatir, Nona Elin. Aku sudah bicara dengan Pak Deka. Sepertinya Pak Deka mengizinkan Gary untuk tinggal lebih lama karena menghormatinya. Tapi dia pasti akan segera mengusirnya." Riko mengerutkan kening, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Awalnya, dia mengatur anak buahnya untuk pergi ke seluruh kota Majaya. Dia berharap bisa menjadi orang pertama yang menemukan Adril dan menawarkan bantuan kepada keluarga Forest. Sekarang ada sedikit masalah. Adril melarikan diri ke kantor gubernur dan ini membuat rencana Riko menjadi sia-sia. Lalu, kalau Gary melancarkan serangan, aku pasti akan membantu keluarga Forest dengan sekuat tenaga. Riko hanya bisa berusaha mencoba yang terbaik untuk balas budi. Lalu, dia mengalihkan pandangannya ke samping dengan ekspresi kurang menyenangkan. Lalu, dia melihat Junet yang tiba-tiba muncul di sana. Di sampingnya, ada seorang pria tua berpakaian sederhana dan menunjukkan ekspresi tenang. Itu adalah seorang ahli. Meskipun Riko tidak memahami kultivasi, saat melihat sikap Dennis, dia merasa bahwa Dennis cukup hebat. Pak Adril adalah penyelamat ayah angkatku. Tentu saja aku ingin berusaha semaksimal mungkin untuk melindunginya. Tapi, petik 2. Saat ini Junet memasang ekspresi sedih di wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, aku nggak bisa menjadi musuh bagi ayah angkatku. Walaupun ayah angkatku menyalahkanku lagi, aku juga nggak bisa mengambil tindakan. Tolong, silakan kalian pergi saja. Riko mengangkat alisnya samar, lalu menyahut sambil tersenyum. Jenderal Junet sangat sadar dengan situasi saat ini. Suatu hari nanti, kamu bisa berkunjung ke kediamanku. Junet tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Ponsel di tangannya tiba-tiba berdering. Ternyata itu adalah panggilan telepon dari Gary. Dia mengerutkan kening, lalu menutup teleponnya. Junet menatap Dennis yang ada di sebelahnya seraya berbisik. Pak Dennis, ayah angkatku sudah meneleponku dan orang-orang di sekitarku beberapa kali. Sepertinya dia ingin aku melindungi Adril. Aku nggak menjawab satupun panggilannya. Kamu lihat. Dennis mengambil ponsel Junet dengan santai. Dia mengangkat tangannya, lalu menghancurkan ponsel itu. Setelah itu, dia berkata dengan tenang, walaupun dia menghancurkan kemampuan bela dirimu, aku bisa mencari teman lamaku di sini untuk menyembuhkanmu. Terima kasih, Pak Dennis. Sahut Junet seraya menghela napas lega. Inilah yang paling dia khawatirkan. Sekarang, dengan adanya Dennis, dia tidak akan takut pada apapun. Sementara itu, Calvin dan Nancy juga ada di sini. Mereka merasa sedih melihat cerita akhir Adril. Jasai tidak akan sanggup melihat Adril mati. Dia memilih tinggal di sanatorium. Dia dipercaya oleh leluhurnya untuk mengambil jenazah Adril. Setidaknya Jasai tidak boleh membiarkan Adril mati tanpa tempat pemakaman. Sementara itu, Elin menatap dengan acuh tak acuh sambil melihat ke arah kantor gubernur. Dalam hatinya diam-diam membenci Adril karena tidak tahu harus berbuat apa. Pria itu pikir, dia bisa menyelamatkan dirinya dengan melarikan diri ke kantor gubernur. Sungguh konyol. Sekarang Elin terpaksa membunuh Adril di depan semua orang. Namun, ini adalah kantor gubernur dan keluarga Forest tidak bisa menyerang secara sembarangan. Elin hanya bisa berharap Adril bisa tinggal di sana lebih lama, sehingga dia punya alasan untuk membiarkannya hidup lebih lama. Bab 936. Adril muncul. Entah siapa orang tersebut, tiba-tiba terdengar suara teriakan kencang. Semua orang segera melihat ke atas dan pergi dengan penuh semangat. Calvin menghela napas berat dalam hatinya, dengan ekspresi putus asa yang tersirat di matanya. Sementara itu, Elin sedikit mengernyit sambil menatap dengan tatapan dingin. Tiba-tiba gerbang kantor gubernur terbuka. Adril keluar dengan tenang, sedangkan Tanto mengikutinya dengan hati-hati. Wah, pemandangan yang luar biasa. Adril melihat pemandangan itu dan berkata sambil tersenyum. Adril. Wajah Elin penuh kebencian. Lalu dia bertanya dengan nada dingin. Apa kamu siap untuk mati? Riko menatap Adril dari atas dengan angkuh, lalu menyela sambil tersenyum tipis. Dengan begitu banyak orang yang mengantarmu pergi, kamu memang pantas mati. Riko, aku sudah lama nggak memakimu. Kulitmu gatal lagi, ya. Apa kamu datang secara pribadi ke kota Majaya untuk sengaja dimaki? Dasar bajingan. Adril sama sekali tidak segan kepada Riko. Dia langsung mematahkan pertahanan Riko dengan satu kalimat. Sedangkan Riko ingin segera mencabik-cabik Adril. Kalau kamu terus bersikeras, aku akan melihatmu mati di sini hari ini. Cibir Riko dengan gigi terkatup. Pak Adril, maaf. Calvin bergegas maju dan berkata dengan penuh penyesalan. Keluarga Juan aku. Petik 2. Sudah. Jangan menangis dengan wajah sedih begitu. Aku masih suka dengan sikap memberontakmu dulu. Kamu sudah pulih. Adril melambaikan tangannya seraya berkata dengan ekspresi tidak puas. Calvin tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sudah berapa lama waktu berlalu dan Adril masih begitu tenang. Adril tidak memedulikan hal itu. Dia hanya membuang muka dan menghela napas lega ketika dia tidak melihat keberadaan Anna dan Aurel di sekelilingnya. Tampaknya mereka sudah diantar kembali ke kota Silas. Dengan adanya Wendy sebagai orang yang bertanggung jawab atas kota Silas, dia merasa tidak perlu khawatir lagi. Lalu Adril menggerakkan tubuhnya, menatap semua orang sambil tersenyum dan berkata, maaf, aku harus pergi. Baik, Riko mencibir sambil mengangguk. Dia menatap Elin dan berkata, Nona Elin, dia sangat buru sekali.
Apa kamu bisa mengantarnya pergi sekarang? Rico, kamu pikir kamu ini siapa? Tutup mulutmu. Memangnya kamu layak menyuruhku melakukan sesuatu? Elin menatap Rico dengan sinis. Elin memiliki kepribadian yang sombong dan tidak menganggap Rico sebagai menantunya yang berharga. Perkataannya juga sangat kasar dan membuat wajah Rico menjadi pucat. Sudut mulut Rico terangkat. Dia menahan amarahnya sambil menjawab. Kalau kamu nggak bertindak, aku yang akan bertindak. Pergi dari sini. Ini belum giliranmu. Elin tampak dingin. Dia maju ke depan sambil menatap Adril dengan sinis dan berkata, Adril, maju dan ikut aku kembali ke kediaman keluarga Forest untuk diadili. Kalau kamu membuat anakku mati dengan jasad yang nggak utuh, aku juga nggak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Adril masih harus kembali ke kediaman keluarga Forest untuk diadili. Rico sedikit terkejut dan tidak senang. Jika demikian, maka Adril harus hidup lebih lama, tetapi sulit baginya untuk ikut campur. Namun, hasilnya tidak akan ada perbedaan apapun. Adril tetap akan mati. Nggak mau pergi. Adril tersenyum sambil menjawab dan menggelengkan kepalanya. Sorot mata Elin menjadi dingin. Energi sejati di tubuhnya secara bertahap mulai beredar. Lalu aura seorang master puncak kelas 8 mulai melonjak. Elin dianggap sebagai orang terkuat di sini dan memiliki alasan paling besar untuk mengambil tindakan terhadap Adril. Tentu saja, orang lain tidak akan berani ikut campur.